Banyak orang mau supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan, tapi tahukah kamu apa maksudnya? Sayang sekali, banyak sekali orang yang sering mengatakan kalimat itu, tapi tidak pernah mengerti apa maksudnya. Akhirnya dimengerti kalimat itu menjadi hidup kudus, atau hidup yang menjauhi dosa. Apakah dua ini sama? Silakan pause dan komen di bawah ini, apakah dua ini sama? Nanti aku akan share pandanganku. Menurutku, dua hal ini tidak sama. Hidup berkenan kepada Tuhan itu is not primarily about living a holy life. Is not primarily, bukan utamanya tentang hidup kudus. Pertama, kenapa dulu aku berani mengeluarkan pernyataan seperti itu? Karena jikalau yang terutama adalah tentang hidup kudus, bukankah orang Farisi setengah mati berjuang untuk mencapai hal itu? Bukankah itu yang persis dikritik oleh Tuhan Yesus? Jadi di situ yang kita perlu sadari terlebih dahulu. Aku bukan bilang ya udah kalau itu berdosa seenak-enaknya, bukan, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Itu perlu diingat, aku tidak mengajarkan seperti itu. Hidup kudus is very important, sangat-sangat penting, tapi bukan yang utama dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Masalah dari hidup kudus yang kedua adalah yang pertama, karena itu agak susah dibedakan dengan orang Farisi karena punya mentalitas yang sama. Yang kedua adalah itu bersifat action oriented. Aku nggak boleh A, B, C, D, E, F, G, macam-macam. Atau aku harus baca Alkitab tiap hari, aku harus ke gereja, aku harus apa-apa-apa. Semuanya tindakan. Dan berapa banyak dari kalian yang merasa hidup Kristen kok berat sekali ya? Lebih enak jadi orang nggak Kristen. Dulu kecil aku selalu komplain ini. Lebih baik aku nonton Doraemon, jadi orang Kristen susah banget. Hari Minggu udah sekolah dulu 6 hari, aku Senin sampai Sabtu sekolah. Hari Minggu masih harus bangun pagi dan pergi ke gereja, ke sekolah Minggu. Tidak ada liburnya. Ya, sementara teman-temanku semua kalaupun bangun pagi nonton Doraemon, kalau nggak bangun siang gitu ya. Jadi merasa susah sekali untuk hidup sebagai orang Kristen. Ya, karena ini very action oriented, sangat-sangat berorientasi kepada tindakan. Kalau kalian nonton video-videoku sebelumnya, aku mengkritik manusia itu bukan tentang tindakan, karena manusia bukan mesin. Kalau mesin bisa disuruh untuk melakukan hal yang sama terus. Tapi manusia bukan seperti itu. Manusia bukan mesin. Manusia itu gambar Allah, bukan gambar mesin. Jadi mestinya seperti apa yang baik ketika mau hidup berkenan kepada Tuhan? Bisa komen juga di bawah ini buat yang mau membagikan pendapatnya. Kalau gitu, tentang apa sih hidup berkenan kepada Tuhan? Menurutku, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah tentang kasih, tentang relasi. Akan sangat berbeda ketika kita melihat perjalanan kita dengan Tuhan di dalam kacamata relasi. Karena aku mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Setiap tindakan yang kita lakukan akan mempunyai dorongan, akan mempunyai motivasi yang jauh lebih besar. Aku udah bicara hal yang mirip di dalam topik resolusi sebelumnya. Kita resolusi susah karena kita cuma memikirkan tindakan. Tapi ketika kita ada bigger goal, kita ada tujuan yang lebih besar, itu jauh lebih kuat. Dan di sini juga, karena hidup Kristen itu terasa sangat-sangat sulit karena kita memfokuskan kepada tindakan hidup kudus. Padahal kita dibenarkan oleh karena iman. We are saved by grace, karena iman. We are saved through faith. Kita dibenarkan karena anugerah, karena iman, bukan karena perbuatan. Kita selalu menekankan perbuatan, tapi sebenarnya kita dibenarkan karena anugerah. Coba ambil hal itu dan renungkan. Anugerah Tuhan yang mengalir di dalam hidupmu. Ingat kasih Tuhan yang terpancar ke dalam hidupmu. Akankah itu mengubah semua perspektifmu tentang perjalanan bersama Tuhan? Apakah masih berasa berat ketika kita terus melihat relasi dengan Tuhan? Apakah masih sulit untuk hidup kudus? Memang pasti akan ada tantangan, bukannya langsung beres ya, harus memikul salib langsung beres gitu ya. Tapi itu akan jauh lebih manageable, jauh lebih bisa
tahan. Sama seperti orang tua yang melakukan sesuatu untuk anaknya. Karena dia mengasihi anaknya, maka dia rela mengorbankan begitu banyak hal demi anaknya. Sama seperti ya kalau lagi pacaran ya. Karena pasangan itu saling mengasihi. Kalau itu dilihat di dalam konteks yang tidak berpacaran, suruh chattingan setiap hari itu bisa membuat gila kali ya. Siapa yang bisa tahan untuk chattingan tiap hari, terus kayak harus ketemuan apa? Karena itu tidak dibaca di dalam perspektif relasi. Tapi ketika itu dibaca di dalam perspektif relasi, ada kasih di dalamnya, semua berubah. Itu jadi punya kekuatan yang jauh lebih besar ketika kita memfokuskan kepada relasi. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah kita adalah Allah yang berelasi, Allah Tritunggal, yang berelasi antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang relasinya kekal dan sempurna. Maka kita pun juga diciptakan dengan natur yang demikian. Kita diciptakan dengan natur yang relasi. Dan itu kasih itu mempunyai kekuatan yang besar sekali untuk melawan kesulitan yang ada ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Kasih yang terlebih dahulu Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah mati untuk mengganti dosa-dosa kita. Sebelumnya berapa hancur hidup kita di dalam dosa. Tapi Tuhan mau mati untuk mengganti dosamu dan dosaku. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kalau kita ingat, kalau kita terus digerakkan oleh kasih Tuhan seperti ini, bisakah kita tinggal diam? Kasih menuntut tindakan. Ketika kita merasakan kasih, kita tidak bisa diam saja. Itu natural. Iya, orang yang baru mulai pacaran nggak mungkin ya sudah nggak usah kontak, nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak mungkin seperti itu karena ada kasih yang besar gitu, yang ada di dalamnya. Kasih itu menuntut tindakan, kasih itu menuntut pengorbanan. Tetapi ketika pengorbanan itu dilakukan dengan sukacita, itu juga karena kasih. Sama seperti orang tua juga bisa berkorban begitu banyak demi anaknya, itu karena kasih. Semoga ini mengubah perspektif kalian semua, mengubah perspektif kita semua di dalam perjalanan iman kita. Semoga ini juga menguatkan kita ketika kita mengalami kesulitan di dalam mengikut Tuhan. Buat kalian yang merasa terberkati oleh video ini, bisa bagikan kepada teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan berkatnya, dan bisa klik tombol subscribe juga untuk video-videoku yang berikutnya. Di videoku yang berikutnya aku akan membahas gimana menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan di dalam mengasihi, di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.